Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar semua? Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Kelompok kami beranggotakan 1. Elinsia Tahana Prananti, 2. Sinta Lailatul Jannah, 3. Era Fazira, dan yang keempat Muhammad Khairun Nasruddin. Kelompok kami mau membicarakan tentang salah satu sastrawan Indonesia, yaitu W.S. Rendra. Dengan sejarah singkatnya, kemudian bacaan puisinya, dan makna dari puisi tersebut. Nah, kelompok kami ingin membicarakan tentang puisi Sebatang Lisong oleh W.S. Rendra. Untuk itu, selamat menonton. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari sastrawan Indonesia, yaitu W.S. Rendra. Dr. Willy Brodus Surendra Broto Rendra, SSMA, lahir di Solo, Hindia Belanda pada tanggal 7 November 1935 dan beliau meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 pada saat umur 73 tahun. W.S. Rendra merupakan sastrawan berbangsa Indonesia. Rendra sendiri adalah anak dari pasangan Ciprianus Sugeng Broto Atmojoyo dan Raden Ayu Catharina Ismadillah. Ayah dari W.S. Rendra bekerja sebagai guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Jawa di kota Solo. Selain sebagai guru, ayah dari Rendra juga merupakan dramawan tradisional. Sedangkan ibu dari W.S. Rendra bekerja sebagai penari serimpi di Keraton Surakarta Hadiningrat. Dari masa kecil hingga remaja, Rendra menghabiskan waktunya di kota kelahirannya. Sejak muda, W.S. Rendra sudah mulai menulis puisi, skenario, drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. W.S. Rendra juga pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan di perguruan tinggi tersebut ia mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Bakat Rendra sendiri sudah mulai terlihat sejak ia duduk di bangku SMP. Saat itu, Rendra telah mulai menunjukkan kemampuannya dengan menulis beberapa puisi, cerita pendek, dan drama untuk berbagai kegiatan sekolahnya. Ternyata, Rendra sendiri tidak hanya terampil dalam menulis puisi, cerpen, ataupun drama. Rendra juga piawai dalam bermain di atas panggung. Ia mementaskan beberapa dramanya dan terutama tampil sebagai pembaca puisi yang sangat berbakat. W.S. Rendra pertama kali mempublikasikan karya sastranya pada tahun 1952 melalui majalah Siasat. Setelah itu, puisi-puisinya pun lancar mengalir menghiasi berbagai majalah media pada saat itu, seperti Kisah, Seni, Basis, Konfrontasi, dan Siasat Baru. Hal itu terus berlanjut dan terlihat dalam majalah-majalah pada dekade-dekade selanjutnya, terutamanya pada tahun 60-an dan 70-an. Dan Kaki Palsu adalah drama pertamanya. Dipentaskan ketika ia duduk di bangku sekolah menengah pertama, dan Orang-orang di Tikungan Jalan adalah drama pertamanya yang mendapat penghargaan dan hadiah pertama dari kantor wilayah Departemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta. Pada saat itu, W.S. Rendra masih duduk di bangku sekolah menengah atas, dan penghargaan itu membuatnya semakin bergairah untuk berkarya. Menurut Profesor Atio di dalam bukunya Sastra Indonesia Modern 2 1989 berpendapat bahwa W.S. Rendra tidak termasuk ke dalam angkatan sastrawan baik dari angkatan 45, 60, dan 70-an. Karena dari karya-karyanya terlihat bahwa ia mempunyai kepribadian dan kebebasan sendiri. Karya-karya W.S. Rendra tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga terkenal hingga ke luar negeri. Karena ada beberapa karya dari W.S. Rendra yang telah diterjemahkan ke bahasa asing, antara lain bahasa Belanda,
bahasa Inggris, bahasa Jerman, Jepang, dan India. Sajak sebatas lisong. Buah karya W.S. Rendra. Menghisap sebatas lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba. Dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Delapan juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang. Tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita-wanita bunting antri uang pensiun. Dan di langit, para teknokrat berkata bahwa bangsa ini malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senja kala. Dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya. Di bawah iklan berlampu neon, berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi kemalas suara yang kacau. Menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita harus keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian jika terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir jika terpisah dari persoalan kehidupan? Baik, saya di sini akan melanjutkan bait per bait tentang makna puisi Sajak Sebatas Lisong. Bait pertama, puisi ini menjelaskan tentang sajak sebatas lisong, berbicara tentang situasi, keadaan negara kita tidak sebagaimana mestinya. Tapi
belum diperjelas sampai mana peluangnya. Hanya sebatas pengantar yang terdiorma singkat. Ada 3 kerja tanpa subjek yang disebut secara eksplisit. Menghisap, melihat, dan mendengar. Kalau dicermati, yang menghisap lisong adalah para petinggi kita yang membaca keadaan sebuah negeri. Menghisap sebatas lisong, melihat Indonesia Raya, mendengarkan 130 juta rakyat. Lalu ada kata cukong yang mewakili segala yang tidak beres atau disebut korupsi. Bait kedua yaitu maknanya tentang waktu. Matahari terbitnya fajar tiba. Memandang dari jejak anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan atau bersekolah malah bekerja paksa. Mendengarkan pendidikan memanusiakan manusia. Di pagi yang hangat dan aku melihat 8 juta anak-anak tanpa pendidikan. Mirisnya suatu negeri kita. Baik yang ketiga yaitu sasaran pertanyaan. Aku bertanya betapa pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang memecah penyair. Menekankan kalau sejak berisinya pesan pertanyaan dari rakyat, sasaran pertanyaan kiranya meliputi para wakil rakyat. Tapi para petinggi kita sungguh kolot, tak acuh, bahkan pahlawan tanpa tanda jasa juga apatis terhadap beragam persoalan yang melanda bangsa. Baik yang keempat, atapa masa depan. Kita kembali dihadapkan anak-anak kerja itu. Bagaimana peturan renda menatap masa depan mereka dengan melihat pendidikan mereka yang terpuruk, meninggalkan kelas-kelas di mana segudang ilmu dapat di situ. Apa yang mereka lihat di masa depan? Bodoh. Pertanyaan tak pantas jawab. Seharusnya ratakanlah pendidikan, bukan meratakan kasus suap yang tersorot lampau jalanan. Bait yang kelima menjelaskan tentang pelihatan penyair, juga waktu. Kalau dilihat baik-baik, baris-barisnya berisi seperti pada bait pertama. Modelnya satu ragam, pemaknaannya tentang situasi kandungan bersih udara yang terlanjur mengadopsi kotor. Menghisap udara yang disemproti deodoran. Seperti siang hari lebih menyimpan debu dan asap yang jahat paru-paru manusia. Dari sana penyair kasihan menghirup beragam bau sampah jalanan. Ibaratnya seperti mahasiswa yang terpaku pada dosen. Akibatnya pikiran tersempit cukupnya ilmu. Baik yang keenam menjelaskan tentang yang melakukan merujuk kepada kisah di bait pertama. Kalau teknokrat sedang senyum-senyum santai di langit dan cuek melihat kondisi rakyat yang terpuruk. Dan langit para teknokrat berkata, lanjut di bait ketujuh akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Makna puisi Sebatang Lisong oleh W.S. Rendra pada bait ketujuh. Tentang sindiran yang berisikan tentang kritikan kepada penyair lain yang sibuk dengan menulis hal-hal yang menarik saja atau yang indah saja. Padahal mereka itu tidak peka. Di samping mereka banyak masyarakat atau rakyat yang masih menderita. Teknokrat bukan semata yang dielu-elukan kesalahannya, juga bangsa kita. Bangsa kita sendiri yang harus sadar. Kenapa? Sadar pada pernyataan kelam yang dicibir oleh Rendra. Kalau bangsa kita masih awam pikirannya, tak mau berbenah diri, lalu gaptek, atau tak mau melek soal perkembangan iptek. Diibaratkan dengan guru-guru kita yang masih terjerat sistem pada pengajarannya. Mengapa mereka malas kreatif? Bahwa bangsa kita adalah malas atau bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade dan disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Pada bait ke-8
menerangkan tentang pencitraan, menggambarkan bahwa banyak anak-anak terdiam menunggu nasib mereka di bawah kekuasaan yang hingar-bingar. Sedangkan generasi penerus bangsa pandangannya kabur melihat kehidupan pemerintah yang gemerlap dan mereka masih belum bisa menentukan tujuan. Sedangkan orang tua mereka memiliki berjuta harapan terhadap anak-anaknya yang belum tentu harapan itu bisa terwujud. Nah, pada bait ke-9 menerangkan tentang bahwa penyair itu menyampaikan bahwa Indonesia harus berhenti bergantung kepada negara lain. Mengapa? Dan kita harus bangkit dan berbenah diri. Negara tidak akan maju jika kita mencontoh negara lain. Kita sendirilah yang harus membenahi diri, mencari tahu tentang kekurangannya dan berusaha memperbaikinya dengan kerja yang nyata. Pada bait ke-10, puisi ini menyampaikan bahwa inilah pikiran atau gagasan dari penulis tentang negeri Indonesia kita ini. Hanya sekedar uraian dari sebagian pemikiran atas permasalahan bangsa yang ditulis di masa yang genting ini. Dan penyair menegaskan bahwa untuk apa kita cerdas, berpendidikan tinggi, tetapi kita tidak bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan saat ini. Pada bait ke-11 berisi tentang pertanyaan yang mempertanyakan isi-isi dari sajak-sajaknya, menggugah hati nurani pemerintah, rakyat, dan para sastrawan. Pada bait ke-12 menegaskan tentang sajaknya. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Sekali lagi, bukalah matamu bagi yang apatis terhadap keadaan yang ganjil. Biar seniman yang hidup sebebas-bebasnya sekalipun, seni tak berarti seni bila buta akan permasalahan. Apakah artinya kesenian atau bila terpisah dari derita lingkungan? Sekali lagi, pekalah. Apakah artinya berpikir dan bila terpisah dari masalah kehidupan? Pada bait terakhir atau bait ke-13 yang ingin ditujukan oleh pertanyaan-pertanyaan lantang. Kepadamu aku bertanya, setidaknya semua harus paham akan jawaban yang hendak dijawab, meski terlambat karena kritik pedas sudah menjamur. Nah, dari analisis masing-masing bait di atas dapat kita ketahui bahwa tema dari puisi karya W.S. Rendra dengan judul Sebatang Lisong ini mengunggah tema tentang kritik sosial. Nah, demikian pembicaraan kelompok kami mengenai W.S. Rendra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.